Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Untuk kelas 10 sudah menuju ke bab 4 ya. Dan ini adalah KD yang terakhir di bab 4. Misalnya pada KD pertemuan kali ini adalah mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai lisan ataupun tertulis. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melihat terlebih dahulu peta konsep pada pembelajaran kali ini. Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerita pendek. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan mengkonversi cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan dan nilai-nilai lisan ataupun tertulis. Oke, sebelumnya kita memulai, alangkah baiknya kalian sudah memahami dua video pada pertemuan sebelumnya, di mana video yang pertama itu tentang nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat. Kemudian video yang kedua itu membandingkan nilai dan kebahasaan cerita rakyat dengan cerpen. Ini ada linknya, nanti akan ada di deskripsi. Nah, sebelum kita melanjut ke materi pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kalian mengetahui apa sih pengertian dari cerita rakyat. Jadi cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Biasanya terjadi pada masa lampau yang menjadi ciri khas setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam, yang mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing negara. Di sini pun sudah dibahas pada video sebelumnya, silakan kalian pahami lagi. Dalam nilai-nilai cerita rakyat itu ada beberapa, di antaranya nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai estetika, dan nilai sosial. Sedangkan karakteristik cerita rakyat itu ada kemustahilan, kesaktian, anonim, Islam-sentris, penyebaran secara lisan, dan tradisional. Nah, kita melanjut ke bagian cerpen. Jadi menurut Sutardi, cerpen adalah rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu, yang di dalamnya terjadi konflik antar tokoh, dan dalam diri tokoh itu sendiri dalam latar dan alur. Peristiwa dalam cerita terwujud hubungan antar tokoh, tempat, dan waktu yang berbentuk satu kesatuan. Di cerpen itu adalah prosa yang berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan dan membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak. Jadi di sini untuk pengertian cerpen itu bukan cerita pendek ya. Secara keseluruhan atau secara umum, cerpen itu adalah cerita yang hanya ada satu konflik dan ada penyelesaiannya. Sedangkan untuk struktur cerita pendek itu ada 5. Yang pertama, pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, menuju pada adanya konflik, keempat puncak konflik, dan yang terakhir adalah penyelesaian. Sedangkan untuk penggunaan bahasanya, ini ada menggunakan bahasa sugestif, menggunakan bahasa yang naratif, menggunakan kata kiasan, majas, menggunakan kata sifat, menggunakan kata ganti, menggunakan kata keterangan, biasanya singkat, padat, intensif, menggunakan konjungsi sebab akibat, menggunakan kata istilah yang sesuai, dan yang terakhir menggunakan kata kerja aksi. Ada sedikit kesamaan terkait dengan cerita pendek dan hikayat, di mana kesamaan tersebut terkait dengan nilai-nilai yang ada dalam cerita pendek maupun cerita hikayat. Mana nilai-nilai yang ada itu nilai sosial, budaya, moral, pendidikan, religius, dan sebagainya. Jadi di sini ada persamaan antara cerita pendek dan hikayat terkait dengan nilai-nilai yang ada dalam teks tersebut. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian itu sudah menyiapkan buku catatan sebagai bahan untuk mencatat hal-hal yang penting terkait dengan pembelajaran video kali ini. Pada video kali ini kita akan mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen, di mana di sini kita akan fokus kepada 3 poin. Yang pertama adalah membandingkan alur cerita, kemudian menulis kerangka, dan yang ketiga atau yang terakhir ini adalah mengkonversi menjadi sebuah cerpen. Kita bahas satu persatu. Membandingkan alur cerita dalam cerita rakyat maupun cerpen. Kalian telah memahami perbedaan karakteristik bahasa hikayat dengan cerpen. Pada pertemuan sebelumnya, kalian juga sudah mengembangkan imajinasi dan kreasi untuk menuliskan kembali isi cerita rakyat
dalam bentuk cerpen. Salah satu unsur intrinsik yang sangat menentukan keberhasilan sebuah cerpen atau hikayat dalam penyampaian cerita adalah alur. Di sini alur ya. Alur adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk satu rangkaian cerita yang utuh. Itu dinamakan alur. Kemudian salah satu karakteristik alur dalam hikayat selain beralur maju adalah menggunakan alur berbingkai, alur mundur, dan dalam sebuah cerita berarti cerita dimulai dari masa lalu ke masa kini atau dari masa kini ke masa yang akan datang. Alur berbingkai artinya di dalam cerita ada cerita lain. Alur berbingkai dalam hikayat biasanya disajikan dengan menghadirkan tokoh lain bercerita tentang suatu kisah. Nah, jadi tolong diperhatikan ya dengan baik-baik terkait dengan alur cerita pendek dan alur cerita rakyat. Nah, di sini alurnya ada maju, mundur, campuran. Untuk alur maju itu merangkai peristiwa demi peristiwa dari awal sampai akhir berdasarkan urutan waktu. Sedangkan alur mundur atau flashback yaitu menceritakan peristiwa masa lalu di tengah-tengah cerita. Biasanya flashback dipakai kalau pengarang memerlukan latar belakang yang mendalam untuk mundur, sedangkan kalau campuran itu kombinasi antara maju dan mundur saja. Jadi itu pengertiannya, silakan diperhatikan dalam video ini dan berkonsentrasi, kemudian dicatat hal-hal yang penting. Yang kedua di sini adalah menulis kerangka. Jadi kerangka itu garis besar atau ide-ide pokok, gagasan yang nantinya akan dibuat menjadi sebuah cerita pendek. Nah, jadi kegiatan penulisan kerangka dilakukan agar dalam menulis cerpen bisa dilakukan dengan sistematis, yaitu dengan mengikuti kerangka yang telah dibuat sebelumnya. Jadi sebelum kalian menulis hikayat menjadi sebuah cerpen, alangkah baiknya kalian mendalami terlebih dahulu, kemudian membuat kerangka terkait dengan hikayat tersebut. Kemudian kalian membuat kerangka juga dalam bentuk cerita pendek. Kalian telah membandingkan isi dan kaidah kebahasaan hikayat dan cerpen. Berikutnya, kamu akan belajar mengubah isi cerita hikayat ke dalam bentuk cerpen. Jadi sebelum menulis cerpen, kalian sebaiknya membuat kerangka. Jadi kegiatan penulisan kerangka dilakukan agar dalam menulis cerpen bisa dilakukan dengan sistematis, yaitu dengan mengikuti kerangka yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di sini kalian sudah paham ya. Selanjutnya, setelah menulis kerangka, kegiatan selanjutnya adalah menulis cerpen berdasarkan cerita rakyat atau hikayat yang telah dibacanya. Yang perlu kalian perhatikan dalam menulis cerpen adalah yang pertama. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Intinya ada di sini. Kalian itu mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Nah, jadi alur hikayat itu kan buat satu kerangka terlebih dahulu terkait dengan alur yang ada di hikayat. Kemudian kalian membuat bagi untuk menggunakan kerangka yang sudah dibuat tadi menjadi sebuah kerangka dalam pembuatan cerita pendek. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang ada pada cerita rakyat ke dalam bahasa Indonesia saat ini. Jadi kalian dalam membaca hikayat tentu akan menemukan bahasa-bahasa yang sulit atau bahasa-bahasa yang belum dimengerti oleh kalian. Alangkah baiknya kalian mengartikan terlebih dahulu bahasa-bahasa yang dianggap kalian itu sulit. Dan yang ketiga, menggunakan gaya bahasa yang sesuai, menghindari kata-kata arkais. Ini adalah kata-kata arkais itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya kata-kata yang sudah tidak tenar lagi atau tidak populer lagi, bahkan sudah tidak ada di KBBI. Nah, itu silakan kalian hindari penggunaan kata-kata arkais. Nah, kemudian yang terakhir, tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada pada cerita rakyat. Jadi ini gagasan dan ide dalam cerita rakyat tetap ada, sehingga dalam penulisan cerpen itu akan lebih mudah dan akan menjadi patokan dalam penyusunan kerangka dan kemudian kalian menulis sebuah cerita pendek. Jadi dari ketiga ini itu agar kalian lebih memahami dalam mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Tulislah cerpen dengan mengubah cerita yang ada dalam cerita rakyat. Pun kesimpulannya, dari pembelajaran pada pengembangan cerita rakyat menjadi sebuah cerpen itu kesimpulannya yang pertama adalah mengembangkan cerita ke dalam kerangka cerpen, mengubah alur menjadi alur tunggal,
Kemudian mempertahankan nilai-nilai yang ada pada cerita rakyat. Dan yang terakhir itu adalah memperhatikan ketentuan penulisan yang diatur dalam PUEBI. Nah, ini atau PYD ya, kalau dulu itu PYD, sekarang PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu untuk kesimpulannya. Nah, jangan lupa setiap video pasti ada glosarium, silahkan kalian baca sebagai bahan literasi atau tambahan pengetahuan kalian. Silahkan kalian catat juga terkait dengan glosarium yang ada pada video kali ini. Ya. Selanjutnya, setiap pertemuan pasti ada evaluasi atau tugas yang harus kalian kerjakan. Tolong diperhatikan, ini tugas mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nanti linknya ada di dalam deskripsi. Akan kalian kerjakan sesuai tepat waktu. Oke, itu saja pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.